Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Febiani dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana. Di sini saya akan mempresentasikan produk yang saya buat, yaitu yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan nama Hasanah Co. Hasanah Co memberikan pelayanan jasa di bidang akuntansi dan keuangan. Dengan jasa ini memudahkan dalam melakukan pencatatan serta perencanaan keuangan perusahaan. Jika perusahaan masih belum berkembang, dapat melakukan konsultasi bisnis dengan kami untuk mengembangkannya. Dengan mengutamakan orientasi pada pelanggan untuk memudahkan administrasi dalam menyelesaikan masalah keuangan, bisnis, serta perpajakan. Mitra profesional kami telah berpengalaman dalam menyelesaikan berbagai masalah di bidang manajemen, keuangan, dan perpajakan. Berdasarkan hasil riset pasar yang telah kami lakukan, hingga terbentuknya konsultan keuangan ini, terdapat beberapa masalah yang umumnya terjadi dalam operasional perusahaan, yaitu yang pertama, perusahaan masih belum paham bagaimana cara menyusun laporan keuangan yang baik dan benar. Lalu, masih banyak perusahaan serta orang pribadi yang tidak melaporkan SPT badan. Selain itu, masih banyak usaha kecil yang belum mengetahui cara, tips, serta strategi untuk menjadikannya lebih besar dan berkembang lebih pesat untuk meraih omset yang banyak. Selain itu, di Indonesia juga kerap kali peraturan perpajakan berubah, jadi masih banyak perusahaan serta orang pribadi yang masih belum menyesuaikan dengan peraturan perpajakan itu. Mulia dibangunnya Hasanah Co adalah untuk membantu usaha kecil yang ingin berkembang. Saat ini tentu banyak masyarakat yang sedang merintis usaha dari bawah. Tidak semua tahu bagaimana strategi untuk mengembangkannya. Kami akan membantu dan membimbing usaha kecil untuk berkembang lebih pesat dan meraih omset yang lebih banyak. Selain itu, masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui peraturan perpajakan. Dan itu kami akan memberi arahan dan bimbingan untuk senantiasa menaati peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Untuk semua masalah yang disebutkan tadi, kami menyediakan solusinya, yaitu jasa untuk melakukan dan pembuatan laporan keuangan, jasa untuk melakukan pelaporan SPT tahunan badan maupun pribadi, lalu jasa untuk melakukan konsultasi bisnis untuk mengembangkan bisnis Anda. Berdasarkan data resmi OJK, 5 perusahaan yang menjadi kompetitor utama kami yaitu Anudirja Wibisono dan rekan, Purwantono Suherman dan Surjaja, Osman bin Satrio dan rekan, Sidarta dan Wijaja, Arianto Amir Yusuf Mawar dan Sabtoto. Melalui proposition yang kami miliki yaitu kemudahan dalam menyusun laporan keuangan perusahaan, pelaporan SPT tahunan badan maupun pribadi secara tepat waktu, perencanaan keuangan dengan meminimalisir biaya serta memaksimalkan pendapatan perusahaan, penyusunan strategi serta bimbingan untuk usaha kecil yang ingin berkembang, lalu menyiapkan data secara rinci dan jelas dengan membangun komunikasi dengan pelanggan hingga data dapat terkumpul tepat waktu dan jasa dapat diselesaikan tepat pada waktunya, meminimalisir dalam penggunaan biaya untuk pelanggan, serta keakuratan jasa yang kami miliki sama dengan kompetitor. Bisnis model yang kami miliki yaitu menjalin accounting service dengan menjaga kepercayaan konsumen bahwa perusahaan kami telah terverifikasi resmi oleh OJK dan memiliki izin untuk mendirikan usaha dengan menjalankan PSAK yang berlaku sesuai dengan kode etik akuntan yang berlaku. Yang kedua yaitu konsultasi. Konsultasi ini terdapat menjadi dua bagian, yaitu konsultasi keuangan serta konsultasi bisnis. Dalam konsultasi keuangan, akan dibuat laporan proyeksi dengan meminimalisir biaya serta memaksimalkan pendapatan. Hal ini diiringi dengan strategi bisnis yang kami berikan untuk mengembangkan perusahaan menjadi lebih berkembang sesuai omset yang akan dicapai. Lalu mengelola data di berbagai bidang usaha yaitu jasa, manufaktur, dan dagang. Dalam hal ini kami akan menyelesaikan masalah yang umumnya terjadi dalam pencatatan akuntansi seperti salah pencatatan jurnal serta tidak sesuai dengan PSAK yang berlaku. Dan yang terakhir ada di bidang perpajakan. Kami akan menyediakan jasa untuk konsultasi masalah perpajakan seperti peraturan perpajakan, administrasi perpajakan, serta
pengisian SPT tahunan dan bulanan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan. Dalam mengutamakan orientasi pada pelanggan, tentunya kami juga membangun hubungan baik dengan pelanggan, yaitu dengan membangun brand dan reputasi yang baik perusahaan hingga pelanggan terus menggunakan jasa kami, lalu memberikan potongan untuk pelanggan pertama serta pelanggan tetap yang telah menggunakan jasa kami, lalu mengingatkan pelanggan tentang peraturan perpajakan yang berlaku hingga senantiasa menaati peraturan perpajakan, dan melakukan riset pasar karena tren pasar yang kerap kali berubah seiring waktu. Dan yang terakhir, menggunakan sosial media untuk melakukan promosi. Size yang kami miliki yaitu perusahaan berbentuk PT sebesar 50% di bidang dagang, 20% di bidang jasa, dan 45% di bidang manufaktur. Lalu untuk perusahaan perorangan, 30% di bidang dagang, 40% di bidang jasa, dan 30% di bidang manufaktur. Lalu perusahaan berbentuk CV, 20% di bidang dagang, 40% di bidang jasa, dan 25% di bidang manufaktur. Untuk target customer sendiri yang terdiri dari berbagai bentuk perusahaan, kami memiliki target yaitu 55% perusahaan di bidang dagang, 25% perusahaan di bidang jasa, serta yang terakhir 20% perusahaan di bidang manufaktur. Karena saat ini banyak perusahaan di bidang dagang yang sering berkembang, jadi kami memfokuskan untuk meningkatkan target pada perusahaan yang bergerak di bidang dagang. Selain itu, saat pertama berkembang, kami juga memiliki alokasi dana sebesar dana 500 juta kami alokasikan untuk pengembangan produk sebesar 125 juta, lalu untuk modal kerja sebesar 115 juta, untuk pemasaran sebesar 65 juta, untuk rekrutmen sebesar 105 juta, dan untuk biaya operasional perusahaan sebesar 90 juta. Lalu berikutnya adalah laporan keuangan perusahaan per 31 Desember 2021. Dimulai dari laba rugi dengan pendapatan jasa sebesar 500 juta dan biaya yang dikeluarkan sebesar 238 juta. Total biaya operasional selama per 31 Desember 2021 yaitu sebesar 262 juta. Dan dikurangi biaya pajak sebesar 20 juta, maka laba setelah pajak yang diperoleh oleh perusahaan sebesar 242 juta. Lalu selanjutnya ke laporan ekuitas atau laporan perubahan modal dengan modal awal sebesar 300 juta dan laba tahun berjalan sebesar 242 juta, maka modal akhir yang dimiliki per 31 Desember 2021 yaitu sebesar 542 juta. Dan selanjutnya adalah laporan neraca per 31 Desember 2021 dengan total aktiva lancar 495 juta dan total aktiva tetap 74 juta, maka total aktiva yang dimiliki per 31 Desember 2021 yaitu 569 juta. Lalu di sisi pasifa ada kewajiban sebesar 27 juta dan modal sebesar 542 juta, maka total pasifa sebesar 562 juta. Selanjutnya masuk ke proyeksi laporan keuangan untuk 1 tahun ke depan per 31 Desember 2022. Pendapatan kita proyeksikan mengalami peningkatan sebesar 40% dari tahun 2021 dari 500 juta meningkat 40% hingga 700 juta. Lalu biaya gaji diperkirakan naik karena adanya pertambahan karyawan dan hal ini membuat masing-masing karyawan mengalami kenaikan gaji sebesar 5%. Lalu biaya listrik diperkirakan akan mengalami kenaikan akibat bertambahnya produktivitas kerja yang disebabkan oleh bertambahnya karyawan sebesar 20%. Lalu biaya telepon dan air akan mengalami kenaikan sebesar 20%. Dan biaya iklan promosi akan mengalami penurunan sebesar 10%. Hal ini dikarenakan terlalu banyak iklan yang dipasang tetapi tidak membuahkan hasil. Untuk itu, kita hanya akan memasang iklan di media sosial tertentu yang akan memberikan dampak besar bagi penjualan. Lalu biaya perjalanan dinas juga mengalami penurunan yaitu sebesar 10% karena memaksimalkan bagian marketing untuk melakukan promosi melalui sosial media yang sebelumnya lebih mengutamakan promosi melakukan kunjungan hingga
melakukan kunjungan ke pelanggan. Dan untuk biaya lainnya ditetapkan tidak ada kenaikan karena fixed cost yang besarnya akan tetap setiap tahunnya. Untuk laporan neraca kita juga buat proyeksi, yaitu karena omset penjualan meningkat sebesar 40% dan jumlah umur rata-rata piutang diperkirakan sebesar 98% meningkat, maka jumlah piutang meningkat menjadi 57.200. Lalu kas dan bank mengalami kenaikan sebesar 260.050.000 karena adanya penambahan rekening baru dan penambahan saldo kas kecil. Sekarang di sisi pasifa, hutang usaha mengalami kenaikan sebesar 20% dan umur rata-rata hutang adalah 60 hari. Maka besarnya ditaksirkan hutang dagang adalah 60 per 360 sebesar 23.500. Untuk aktiva tetap tidak berwujud, diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 45% dan aktiva tetap berwujud akan mengalami kenaikan sebesar 45% karena adanya penambahan karyawan baru dan pembelian aset baru. Ini adalah sumber daya yang kami miliki, yaitu dengan Nur Hasanah Febiani, saya sendiri sebagai leader dan PIC produksi, lalu ada Yonanita Aprilia sebagai PIC keuangan, dan Listia Haifani sebagai PIC sumber daya, dan Randi Apriansyah sebagai PIC pemasaran. Sekian presentasi tentang pitch deck yang telah saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.